Ya, oke Kakak Pins, aku kasih tahu tipsnya belajar khususnya huruf hiragana dan katakana ataupun kanji juga bisa. Jadi yang pertama itu pastikan niat dulu. Nah, niat itu penting banget ya Kakak Kuns. Jadi niat kita belajar bahasa Jepang itu kenapa gitu. Terus apa namanya? Dan yang pertama kali selain niat juga kita harus suka. Kita suka nggak sama bahasa Jepang gitu. Kayak hal kecil kayak kita misal suka lagunya atau kita suka sama animenya atau manganya, ya itu bebas pokoknya Kakak Kuns. Pokoknya ada motivasi dulu dalam diri kita, oh aku belajar bahasa Jepang karena ini gitu. Misal kayak gitu. Intinya propose dulu ya tujuan. Nah, terus yang kedua, tips yang kedua itu eh kalau aku ya dulu dikasih tahu juga dari guru-guruku, selain aku otodidak juga. Nah, coba Kakak Kun siapin buku kotak-kotak kayak gini nih. Kayak buku buat apa namanya tuh? Matematika apa apa ya? Nah, buku kotak-kotak kayak gini. Nah, itu setiap hari aku tulis tuh, misalnya hari ini kita belajar huruf hiragana A. Ya udah satu halaman full gitu huruf hiragana A sampai seterusnya gitu Kakak Kuns. Dan ini udah ya ini tulisanku zaman dulu ini. Zaman dulu. Kayak udah zaman purba aja ya Kakak Kuns. Nih, ini juga udah ada katakana tuh. Jadi gitulah. Udah setelah kita setiap hari nulis satu hiragana, satu huruf hiragana, satu halaman. Nah, selain itu, misal kita belajar sehari ini huruf A. Nah, kalau kalian, kalau aku sih ya Kakak Kun, tips yang ketiganya, apa? Kalian coba siapin buku diary atau buku apa aja bebas lah terserah ya. Atau ya buat coret-coret, buku coret-coret. Nah, kalau enggak ya misal cerita keseharian. Misalnya hari ini aku bangun tidur. Nah, kalau aku biasanya dulu itu supaya hafal hiragana atau katakana, nah kan udah belajar huruf A tuh. Nah, jadi misal kata aku bangun tidurnya, akunya itu pakai hiragana gitu terus kaknya ya udah kak biasa aja karena kan aku belum belajar huruf K, kakiku keko. Nah, gitu Kakak Kun tip dari aku. Terus apa namanya tuh? Ya pokoknya gitu. Jadi setiap hari setelah kita belajar huruf A, terus kita nulis diary, oh kita pakainya bahasa Jepang tuh lama-lama sampai kita udah hafal tuh hiragana katakana atau hiragana aja lah ya. Hiragana aja kan udah banyak banget. Nah, itu apa namanya ditulis di diary kita hari ini aku bangun jam sekian, aku bla 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 itu pakai hiragana semuanya. Nah, jadi kan orang nggak bisa baca tuh kecuali orang yang bisa baca hiragana katakana. Nah, gitu. Ya udah gitu Kakakku. Itu tips dari aku cara belajar, cara hafal hiragana katakana. Dan aku selalu menganggap huruf Jepang itu atau kanji atau hiragana ya jujur kanji juga masih banyak yang aku belum apa namanya belum ingat-ingat lagi atau lupa lagi kan udah belajarnya udah lama. Nah, apa namanya tuh tapi di mataku atau di pikiranku itu hiragana kanji itu ya gambar gitu. Apalagi Kakak Kun buat yang Kakak Kun suka gambar, ya udah anggap aja gambar, anggap aja hal yang menyenangkan gitu loh. Jadi saat kita belajar tuh ya udah bukan belajar lagi, it's our hobby. Itu ya hobi kita gitu. Ya udah gitu ya. Pokoknya benkyou shinakereba narimasen. Benkyou shinakereba naranai. Kalian harus belajar kalau emang pengen hafal hiragana katakana. Gitu. Semangat Kakak Kuns. Gambarimashou. Sama aku juga banyak kurangnya. Banyak kurangnya Kakak Kun. Ya udah segitu aja. Semangat belajarnya. Habis ini hafal hiragana katakana ya. Kanji juga. Next, pokoknya tips-tips lain lewat sekian ya. Silahkan komen aja.